Alkitab mengajarkan kita untuk memiliki wawasan ke depan. Oke, wawasan ke depan. Namun, ada saat-saat yang tepat untuk melihat ke belakang. Ya. Ada saat-saat yang diminta, jangan lihat ke belakang. Apa yang jangan kita lihat? Mungkin dosa-dosa kita, keberdosaan kita, pengalaman kita yang tidak mau terlepas dari pemikiran, aduh kapan saya mau merasa bebas dari dosa ini, kok ingatan dosa itu diingatkan terus. Kenapa orang-orang selalu mengingatkan saya, pendeta, aduh kamu ini memang nakal, kamu gak akan pernah berhasil. Kamu ini dulunya begini begitu, kamu gak akan mungkin telah bertobat, gak mustahil kamu bertobat. Inilah Rasul Paulus katakan, lupakan. Namun ada saat-saat yang tepat untuk melihat ke belakang, untuk memperoleh kekuatan dan keyakinan yang diperbarui melalui apa yang Allah telah lakukan. Bukan dosa kita yang kita harus ingat terus, tapi penyertaan Tuhan di waktu lalu, ya. Pertanyaan bagi kita, renungkanlah saat-saat ketika Anda dengan jelas melihat Tuhan bekerja dalam hidup Anda, atau dalam kehidupan orang lain yang Anda lihat, ya, bagaimana Tuhan telah menjawab mungkin doa-doa mereka, memberikan sukacita setelah melewati duka cita ataupun masalah yang begitu hebat. Bagaimana Tuhan telah bekerja dalam kehidupan kita, ya. Renungkan, ingat, kata lainnya. Bagaimanakah Anda bisa menarik harapan dari pengalaman itu untuk apapun yang mungkin Anda sedang alami sekarang? Kalau Tuhan sudah menuntun kehidupan saya di waktu lalu, ya, kalau Tuhan sudah dapat memberikan kelepasan, tak apapun kelepasan itu, jalan Tuhan yang terbaik apapun itu, tapi itu dapat membawakan sukacita, apakah kita juga tidak bisa mengingat dan mengharapkan sukacita tersebut juga terjadi bagi kita saat ini? Baik, saudara, kita diajak untuk sini apa ya? Mengingat pengalaman, mengingat masa lalu, mengingat apa yang Tuhan sudah buat, ya. Mengingat-ingat masa lalu. Nah, seringkali orang-orang berpikir, aduh, udahlah masa lalu itu udah lewat, apapun baik atau buruk, lupakan saja. Lupakan saja itu masa lalu. Kita sering mendengar orang-orang yang berbicara, atau seperti salah satu t-shirt ya yang seringkali orang pakai di Amerika ini, ya. Don't look back, dikatakan, jangan melihat ke belakang. Anda tidak akan menuju ke masa lalu Anda lagi. Jadi walaupun masa lalunya senang atau masa lalunya tidak senang, ya sudah, Anda sekarang berusaha untuk melihat ke depan, berjalan ke depan, dan Anda membentuk kesenangan baru Anda. Gak usah ingat-ingat di masa lalu. Ya. Gak usah ingat-ingat yang realitas saja yang Anda ikuti saat ini. Ya, realitasnya saat ini Anda punya masalah, ya, hadapilah masalah itu. Realitasnya saat ini Anda sedang bahagia, nikmatilah kebahagiaan Anda. Gak usah ingat-ingat ke belakang. Anda tidak sedang menuju ke sana, ya. Anda tidak sedang menuju ke sana. Dan ada lebih hebat lagi, ya, dikatakan di sini dari artikel ini. Kenapa dikatakan kita harus terus memiliki wawasan ke depan, harus berpikir menuju ke depan? Itulah manusia, ya. Pikir ke depan aja, jangan yang kita lihat ke depan. Kenapa? Kalau kita tidak berpikiran untuk menuju ke depan, tidak hanya termenung-menung dengan masa lalu, menyesali kesalahan masa lalu, dan sebagainya. If you don't, dikatakan you die, Anda akan mati, ya. Anda akan mati. Jadi untuk memiliki satu kehidupan yang bermakna, nggak usah pikir-pikir, itu masa lalu. Apakah ini memang yang seharusnya terjadi? Apakah ini memang suatu hal yang di Alkitab ingin untuk terjadi? Ya? Kalau kita lihat, memang Alkitab seakan-akan mengajak kita, ya, wah, lihat masa depan. Ya, mari kita lihat ke depan, ya. Amsal 4:25, Amsal 4:25 katakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka, ya. Amsal bilang ini, ya. Amsal bilang memandang ke depan, looking forward dan lain sebagainya. Yesaya 43 ayat 18-19 juga katakan, ya. Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Apa ini jangan ingat-ingat hal yang dahulu, ya? Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala, ya. Saya ingin tekankan, kenapa? Karena zaman purbakala, zaman dahulu, ya. Ini seringkali kita akan lihat pada saat kita melihat ayat-ayat lainnya. Jadi ingat-ingat ini, zaman purbakala, hal-hal dahulu yang terjadi pada zaman purbakala. Lihat Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Jadi jangan lagi ingat-ingat masa lalu. Jangan lagi ingat-ingat masa lalu. Apa memang Tuhan tidak ingin kita ingat-ingat masa lalu, ya? Ya. Rasul Paulus juga pick up itu dia. Filipi 3, Rasul Paulus, ya. Bukan hanya Yesaya perjanjian lama.
Rasul Paulus dalam perjanjian baru, Filipi 3:13-14 katakan, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari lagi kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dan Kristus Yesus. Jadi lupakan apa yang di belakangku. Oh, bikin bingung di pendeta di ayat-ayatnya itu. Nanti kita lihat ya. Apa memang Tuhan menginginkan kita melupakan? Jadi apa artinya melupakan yang di belakangnya? Apanya yang dilupakan? Ya, apanya? Tentu saja mungkin keberdosaan kita ataupun hal-hal yang menahan kita untuk dapat berhasil berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin ya, itu ya pasti. Jadi anyway, Alkitab mengajarkan kita untuk memiliki wawasan ke depan, oke, wawasan ke depan. Namun ada saat-saat yang tepat untuk melihat ke belakang. Ya. Ada saat-saat yang diminta jangan lihat ke belakang. Apa yang jangan kita lihat? Mungkin dosa-dosa kita, keberdosaan kita, pengalaman kita yang tidak mau terlepas dari pemikiran, aduh kapan saya mau merasa bebas dari dosa ini, kok ingatan dosa itu diingatkan terus. Kenapa orang-orang selalu mengingatkan saya, pendeta, aduh kamu ini memang nakal, kamu gak akan pernah berhasil, kamu ini dulunya begini begitu, kamu gak akan mungkin telah bertobat, gak mustahil kamu bertobat. Inilah Rasul Paulus katakan, lupakan masa lalumu ya. Orang yang sudah bilang seperti itu pun jangan dengar dengan lainnya. Namun ada saat-saat yang tepat untuk melihat ke belakang, untuk memperoleh kekuatan dan keyakinan yang diperbarui melalui apa yang Allah telah lakukan. Jadi ada hal-hal yang untuk apa? Yang tepat, ada saat-saat yang tepat untuk mengingat hal-hal yang tepat tentang masa lalu di zaman purbakala. Yang tetap harus kita ingat. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab ya, Tuhan selalu menginginkan umat manusia itu untuk juga mendapat mengingat monumen-monumen atau momen-momen penting, dan bahkan didirikan monumen-monumen peringatan untuk supaya tidak pernah dilupakan ya. Bukan dosa kita yang kita harus ingat terus, tapi penyertaan Tuhan di waktu lalu ya. Jadi umat Tuhan selalu memiliki monumen peringatan untuk menjadi pengingat tentang apa yang Allah telah lakukan di masa lalu, yang akan menjadi kekuatan masa kini dan masa depan. Yosua 4 ayat 5-7, pada saat bangsa Israel setelah 40 tahun mereka melalang buana di padang belantara di Mesir, pada akhirnya mereka akan menyeberang sungai Yordan. Disuruhlah mereka akan menyeberang sungai Yordan. Dia perintahkan, angkatlah ya para pemimpin-pemimpin suku ya, angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Supaya apa? Ayat 6. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini yang disusun-susun itu ya? Apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Jadi pada saat itu sudah mengalir lebat. Tiba-tiba imam-imam yang bawa perjanjian itu masuk menginjakan kaki di sungai Yordan yang sedang meluap. Tiba-tiba air sungai Yordan itu apa? Seperti Laut Merah, terbuka. Jadi itulah ya. Jadi air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu, monumen peringatan itu ya, akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Bukan untuk mengingatkan dosa-dosa mereka, tapi mengingatkan apa? Penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan di waktu lalu yang supaya menjadi kekuatan iman bagi kita saat ini. Kita tidak merasa, loh, gimana caranya saya menghadapi masalah saya sekarang ini? Loh, kalau Tuhan sudah bisa menghadapi masalah kita di masa lalu, atau masalah sahabat kita, orang lain di masa lalu, apakah Tuhan itu berubah untuk saat ini? Tentu saja tidak ya. Itulah sebabnya. Walaupun tadi Yesaya katakan, jangan ingat zaman dahulu kala, tapi Ulangan 32:7 katakan apa? Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu apa yang terjadi zaman Musa, tuntunan Tuhan, dan lain sebagainya. Kepada para tua-tuamu, maka mereka akan mengatakannya kepadamu. Itulah sebabnya dalam Ibrani, kembali hal yang sama. Itu bukan hanya kepada bangsa Israel Musa perintahkan ya. Musa perintahkan kepada bangsa Israel, ingat tuntunan Tuhan di masa lalu.
kepada umat-umat Kristen mula-mula Rasul Paulus menulis kepada jemaat di orang-orang Ibrani, kepada orang-orang Ibrani ya, dalam Ibrani 10 ayat 32 sampai 34 dan 35. Dikatakan apa? Kepada orang-orang yang sedang menderita. Ini kan kitab Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani yang sedang dalam tekanan, penganiayaan pada saat itu ya. Kaisar Romawi itu masih menganiaya mereka begitu hebat. Lalu Rasul Paulus coba, jangan sampai lemah iman, jangan sampai murtad, Ya. Ingatlah, Rasul Paulus katakan dalam Ibrani 10, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Kan? Kamu banyak menderita. Tapi apa yang terjadi pada saat kamu menderita saat itu? Kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ingat, waktu lalu kamu menerima Kristus, kamu apa? Menderita. Nah sekarang, ada penderitaan lainnya, ada penderitaan gelombang kedua. Jangan lemah iman. Jangan lemah iman. Kalau kamu sudah mulai, lalu sekarang kamu gagal, ya percuma di kata lain ya. Hadiah itu ada di depan mata kita. Hadiah itu ada di depan mata. Kalau kita lihat kemudian Ibrani 11, Rasul Paulus menulis tentang pahlawan-pahlawan iman. Lihat orang-orang ini, pahlawan iman itu, mereka meninggalkan semua. Mereka tidak memiliki apa yang mereka dapat dilihat oleh manusia, tapi kenapa mereka menginginkan satu tanah air, hadiah yang lebih besar daripada apa yang mereka dapat peroleh di dalam dunia ini. Besar upahnya. Itulah sebabnya dia ingat itu masa lalu. Ingat masa lalu. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Anda sedang masuk ke dalam dapur api saat ini, orang-orang yang tersinggung pada Anda seperti Raja Nebukadnezar, bawa Anda masuk dalam dapur api. Ingat di dalam dapur api Sadrak, Mesak, Abednego itu ada temannya. Siapa? Yesus Kristus. Ya. Jadi pada saat kita saat ini berada di dapur api, ya oleh sebab orang-orang yang memasukkan kita ke dalamnya, kita memiliki kebebasan. Jadi ingat itu ya. Ingatlah masa lalu kelepasan Tuhan. Ya. Itulah sebabnya ya kita lihat bagaimana Mazmur 77 ayat 2 sampai 3 katakan, aku berseru. Jadi kita semua ya memiliki masalah seperti pemazmur ini ya. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Dia sedang menderita. Ya. Asaf ini sedang menderita. Aku mau berseru, dia sedang menderita. Supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Jadi bagaimana caranya dia ya? Dalam keadaan yang tertekan, apa jalan terbaik yang dapat dilakukan pada saat Anda dalam satu keputusasaan? Ya, saat ini sekalipun. Keputusasaan. Aduh, mau bikin apa lagi? Ya, jiwaku enggan dihiburkan. Tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Ya, sedang susah. Apa yang terbaik yang dapat terjadi dalam tekanan yang kita alami saat ini? Kita langsung baca terus apa yang dilakukan oleh Asaf. Dia bertanya dalam ayat 2 dan 3, tapi kemudian dia jawab sendiri dalam ayat 6 dan juga ayat 12. 2 kali dia ulangi ini. Apa itu? Pada saat dia mengalami tekanan, pada saat kita semua saat ini di Jemaat Vistak saat ini kita sedang berdoa untuk memperoleh kekuatan. Ada beban yang kami alami saat ini di Jemaat Vistak. Tapi apa yang dapat kita lakukan saat ini, saudara? Biarlah kita seperti Asaf ini, ayat 6 dikatakan, dalam keadaan tertekan, aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Ya. Aku ingat apa? Apa mau diingat dari zaman purbakala itu? Apa yang mau diingat itu dari zaman dahulu itu? Ayat 12 dia jawab. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Tuhan, kalau engkau dapat memberikan kelepasan, kalau engkau dapat memberikan kesehatan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Jika itu adalah kehendak-Mu saat ini, tidak ada yang mustahil. Jika itu menjadi kehendak, tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya, tidak heran. Ya, walaupun kita umat Advent selalu diminta untuk selalu melihat ke depan, moving forward, looking forward, ya orang-orang yang selalu memandang ke depan, tapi
Ellen White ya. Karena inspirasi memiliki satu statement yang sering kita dengar, yang mengajak kita untuk saat-saat tertentu apa yang kita lakukan, lihat masa lalu. Apa itu? Katakan ini. Kita tidak perlu takut akan masa depan. Ya, pada saat Ellen White menulis tulisan ini, ya, pada saat dia menulis tulisan ini, gereja pada saat itu menghadapi tantangan yang besar. Gereja menghadapi tekanan, para pemimpinnya sedang ada gejolak dalam gereja, dan mereka katakan, hey, we have nothing to fear for the future. Ya, bagaimana nanti dan teologi ini akan merubah identitas gereja kita? Gimana nih ada, ya, bukankah kita perlu menekankan hukum gantinya dan lain sebagainya. Tapi Nyonya katakan apa? Kita tidak perlu takut akan masa depan. Identitas gereja kita atau apapun yang kita pikir nanti gimana ini terjadi. Kita tidak perlu takut akan masa depan. Kecuali ketika kita melupakan bagaimana Tuhan telah memimpin kita dan ajarannya pada masa-masa lalu. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. Dalam artikel yang sehubungan dengan statement tersebut, ya, Victor Marley, ya, di Adventist Review, ya, dia menulis bahwa orang-orang Advent adalah a forward-looking people, tetapi mengingatkan kita terhadap kutipan Ellen White, ya, kecuali kita melupakan his teaching in our past history, ajaran-ajarannya di sejarah masa lalu kita. Ini dua statement yang dia tuliskan. Pernyataan Ellen White tersebut, ya, bukanlah sebuah pernyataan yang berwawasan ke belakang, ya, moving backward, pikir-pikir masa lalu aja, gitu. Bukan. Itu melainkan, dia katakan apa? Victor Marley katakan, melainkan sebuah dorongan bagi gereja Advent untuk terus bergerak menuju hal-hal yang belum diketahui. Kalau Tuhan sudah menunjukkan identitas kita, menetapkan identitas kita, menghadapi tantangan-tantangan, entah itu tantangan teologi, finansial, atau apapun di masa lalu bagi gereja kita, maka kita dapat terus bergerak menuju ke depan, menuju hal-hal yang belum diketahui. Ya, jadi ini bukan pada saat katakan harus ingat-ingat masa lalu, itu bukan supaya kita nggak bisa maju-maju ke depan. Oh, bukan. Kita ingat kalau Tuhan sudah tuntun, maka saat kita sedang menghadapi tantangan masa depan, kita tidak perlu takut. Ingin tidak berikut ya, dikatakan apa? Kita didorong untuk mengingat. Bukan untuk meniru. Beda. Bukan kita ada jadi pernyataan tersebut. Oh, tirulah teologi masa lalu, tirulah ajaran-ajaran masa lalu, atau bukan? Ya, tirulah tindakan kita atau masa lalu. Bukan. Mengingat bukan untuk meniru apa yang telah dilakukan di masa lalu, namun agar supaya terinspirasi untuk bertanya kepada Tuhan yang telah memimpin kita dengan sangat baik di masa lalu. Jadi di masa lalu kita bertanya, Tuhan, ini bicara tentang gereja ya. Tuhan, ini gereja ada masalah teologi nih. Ini di masa lalu ada misalnya tentang kapan itu Yesus datang, apakah Oktober tahun 1844 atau kapan ini? Jadi bertanya terus kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memberikan jawaban di masa lalu, maka Tuhan yang sama akan memberikan jawaban di masa sekarang, mungkin dengan masalah yang berbeda. Bukan masalah yang sama, tapi masalah yang berbeda. Tetapi Tuhan yang sama akan memberikan jawaban yang sama, Tuhan yang sama akan menuntun kita seperti Dia telah menuntut umat-umat Tuhan di masa yang lalu. Itulah sebabnya kita diminta, ya, kita kembali kepada Mazmur 110 ayat 4 sampai 6, ya. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev, seperti stream of water in the land of Negev. Seperti tiba-tiba ada sungai air di tanah kering di Negev, dengan kata lain, ya. Seperti ada aliran sungai air di tanah kering di Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di sini, saudara, inilah saya katakan. Ada dua cara Tuhan dalam menjawab doa-doa kita. Ada dua cara Tuhan yang dapat Dia lakukan. Ada dua cara Tuhan dapat dilakukan agar supaya saudara dan saya dapat memperoleh berkat Tuhan, ya, pada saat kita berada dalam tekanan.
Dua cara pemulihan. Pemulihan yang pertama, kalau kita lihat dari yang saya sudah tandakan merah, itu adalah seketika. Kita dapat seketika. Kita dipulihkan dengan tiba-tiba datangnya air sungai yang mengalir di tanah yang kering. Itu adalah mujizat berkat air yang langsung dari surga. Jadi Tuhan dapat memulihkan kita secara langsung. Kalau Tuhan melihat bahwa kebutuhan kita adalah mujizat, kebutuhan kita adalah sesuatu yang dapat kita alami sekarang juga, tidak ada masalah bagi Tuhan untuk dapat melakukan mujizat saat ini. Tidak ada. Tidak ada yang menghalangi Tuhan untuk dapat melakukan apapun, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, ya, omnipotent, Allah yang omnipotent di dalam kemahatauannya, di dalam omniscientnya, dalam kemahatauannya Dia dapat memberikan mujizat saat seketika berkat air langsung dari surga. Tetapi bukan itu saja cara Tuhan. Tuhan tidak selalu main mujizat-mujizat. Ada saat-saat tertentu, banyak kali tidak ada mujizatnya, ya. Ada kalanya Tuhan memberikan mujizat seperti di zaman apa? Di zaman Nuh misalnya. Tapi coba lihat, ya. Saya tidak tahu di nabi-nabi, zaman nabi-nabi, berapa mujizat yang dibuat oleh Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, dan lain sebagainya. Nggak banyak, nggak ada mujizat-mujizat. Banyak seperti yang dia buat melalui Nabi Elisa atau Nabi Elia, ya. Jadi kalau kita lihat, tidak selalu Tuhan itu main-main mujizat, saudara. Tidak selalu. Ya. Tapi ingat, dalam kemahatauannya, dengan kemahakuasaannya, Dia dapat memulihkan batang air kering di tanah Negeb dengan seketika ada berkat air langsung dari surga. Tetapi yang cara kedua untuk pemulihan Tuhan itu lambat. Dapat terjadi lambat melalui proses yang melibatkan usaha manusia. Manusia yang bertani. Inilah orang yang bertani itu tidak bisa. Saya waktu di Ethiopia itu tidak tanam besok pada saat saya bangun, tiba-tiba jagung saya sudah berbuah. Nggak mungkin begitu, saudara. Nggak mungkin. Ya. Orang yang bertani itu kita akan melihat, aduh gimana nih, kita gali lagi, kita kembur-kemburkan tanahnya. Itu istri saya lah yang bertani, bukan saya. Saya cuma apa ya, istri saya yang lebih, dia bertani, dia cangkul, ya. Tanahnya itu setelah kita tanam, siram, setelah tumbuh sedikit, dikembur-kemburkan. Seluruhnya begitu banyak proses. Begitu banyak proses. Saya sudah pernah tunjukkan fotonya bagaimana istri saya dengan anak saya makan itu jagung yang dia telah tanam di Ethiopia, ya. Jadi inilah yang terjadi. Itu lambat melalui proses yang melibatkan usaha manusia seperti bertani. Yang kelima, ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Tuhan, kapan ini? Kapan ini masalah ini berakhir? Saya tetap mau percaya kepada Tuhan. Saya tidak mau lari dari Tuhan. Saya ingin melihat buah dari hasil hubungan saya dengan Engkau. Sambil menangis, kita tetap percaya kepada Tuhan, walaupun kita tidak langsung melihat jawaban Tuhan terhadap kelepasan yang kita inginkan. Jadi ada orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, tapi akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Aduh gimana nih kalau besok tidak ada hujan, gimana nih? Mati benih saya atau dimakan oleh burung. Mudah-mudahan menangis, Tuhan jangan sampai benih yang saya tanam ini akan mati. Kalau benih ini mati atau diambil burung dan lain sebagainya, kami tidak punya makanan. Itulah para petani berharap di situ, ya. Jadi mereka berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Tapi pada akhirnya pasti pulang. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Apapun cara pemulihan yang Tuhan buat, dapat seketika dan dapat kita harus nantikan dengan proses yang panjang, penuh dengan kesabaran dan tangisan. Sama-sama kita dipulihkan, sama-sama kita bersorak-sorai memuji, membesarkan Tuhan. Cukup menarik, ya. Pasti ujung-ujungnya itu adalah hasil yang terbaik. Walaupun di tengah-tengah pada saat masalah itu timbul dan kemudian kelepasan itu terjadi, kita sering kali menderita yang hebat. Tetapi ujung-ujungnya ada sorak-sorai. Cukup menarik, coba kita lihat kata pulihkanlah. Mazmur 116 ayat 4-6 katakan, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata dan seterusnya ini akan bersorak-sorak. Akan pada akhirnya mereka dipulihkan, pada akhirnya mereka akan mengalami keadaan yang lebih baik. Mungkin kita menderita sakit, mungkin kita dalam keadaan sakit, kita mengalami masalah finansial, tidak ada uang yang tiba-tiba
turun kepada kita. Tidak ada kesembuhan secara mujizat terjadi kepada kita. Tapi ujung-ujungnya kalau kita tetap setia, kita tetap kuat, Tuhan akan berikan kesembuhan. Mungkin tidak dalam dunia ini. Mungkin kesembuhan itu terjadi pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Tetapi sekali lagi, itulah saat di mana tidak akan ada lagi sakit penyakit. Tidak akan ada lagi air mata. Tidak ada lagi kesusahan karena masalah finansial, masalah ke dalam keluarga, dan lain sebagainya. Pada saat Yesus datang di kali yang kedua, kita semua dipulihkan. Dan ini sudah diberikan contohnya. Mazmur 126 ini memiliki satu kata yang sama sekali dengan kata dari bahasa Ibrani-nya dari Ayub 12 ayat 10. Ayub 12 ayat 10 katakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub sebelum dia pulih keadaannya. Pada saat dia menderita, dia bertanya, Tuhan, apa salahku? Tuhan, tunjukkan di mana kamu berada. Aku hendak pergi ke hadirat-Mu. Aku hendak membawa masalahku. Tuhan, aku ini salahnya apa? Tuhan, salahku itu apa? Kok aku menderita? Tapi apa yang terjadi? Tetap Tuhan akan pulihkan walaupun dia harus mencucurkan air mata. Walaupun dia harus menderita gitu lama. Tapi Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Anak-anak kembali diberikan, 3 anak perempuan diberikan. Bahkan cukup menarik kalau Anda baca ayatnya yang ke-12 sampai 14. Anak-anak perempuan itulah yang disebutkan. Dia punya 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Tapi 3 anak perempuan saja yang namanya disebutkan. Itu di luar daripada apa ya? Di luar daripada kebiasaan di zaman Alkitab. Nama anak perempuan itu jarang disebutkan. Tetapi di sini reformasi yang terjadi dalam kehidupan Ayub hebat sekali. Ya, pemulihannya, bahkan nama ketiga anak perempuan Ayub disebutkan. Pemulihan yang Tuhan buat itu adalah pemulihan yang di luar daripada kebiasaan, di luar dari apa yang biasa manusia alami. Dialami oleh Ayub. Dinyatakan juga dalam Mazmur 126 ayat 4 sampai yang ke-6. Ya, Yakobus 5 ayat 7 katakan, karena itu saudara, bersabarlah. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, kita bersabar. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita saat ini menghadapi begitu banyak tekanan, permohonan-permohonan yang ingin kita bawakan kepada Tuhan. Apapun yang akan kita mintakan, Tuhan dapat seketika menjawab. Tapi pada saat yang bersama, Tuhan dalam kemahatauannya tidak dapat membawa kita untuk bekerja sama. Tapi ujung-ujungnya, kita yang bersabar, kita yang menanti-nantikan Tuhan, akan bersukacita. Saat ini kita mungkin menangis, menderita, tapi kita akan bersukacita. Kita akan bersukacita. Seperti kita menantikan kedatangan Tuhan. Ya, 2 kali, biarlah kita bersabar, bersabar, dan bersabar. Saya baik di dalam nama Yesus. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama ya, di acara ibadah kita.